Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Antonia Bupu dari kelas 10 IPS 6 akan mempresentasikan hasil kerja makalah ilmiah dengan tema media sosial dan dampak negatifnya terhadap siswa-siswi di SMA Kari Ginapacis Bajawa. Dalam penggunaan media sosial pasti terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi dalam penyusunan makalah ini, saya membahas tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial. Alasan saya memilih tema ini karena saya melihat dan mengamati situasi serta kondisi dari siswa-siswi SMA Kari Ginapacis Bajawa dalam penggunaan handphone dan media sosial serta dampaknya yang telah disurvei oleh BP SMA Kari Ginapacis Bajawa. Yang pertama-tama, segala puji serta syukur yang berlimpah saya haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, saya bisa menyusun dan menyajikan makalah ini dengan tema media sosial dan dampak negatifnya terhadap siswa-siswi di SMA Kari Ginapacis Bajawa. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini, yakni sebagai wujud dari pertanggungjawaban saya atas semua tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai syarat utama penilaian dalam kenaikan kelas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta teman-teman yang telah memberikan informasinya. Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan makalah ini dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan makalah atau tugas-tugas selanjutnya. Saya mohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini pasti ada kesalahan dalam penulisan, pembahasaan, kekeliruan sehingga dapat membingungkan pembaca dalam memahami makalah ini. Yang pertama-tama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, sebagaimana yang kita ketahui, media sosial merupakan salah satu media atau sarana yang digunakan masyarakat zaman sekarang, terkhususnya para kaum remaja, untuk kepentingan-kepentingan pribadi, baik itu sebagai sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana pembelajaran, dan sebagainya yang dianggap penting. Bagian-bagian atau jenis-jenis dari media sosial, misalnya Facebook, Instagram, TikTok, Line, BBM, dan sebagainya. Salah satu media yang sering digunakan saat ini, misalnya saja Facebook. Dengan bermain Facebook, seorang anak atau pelajar akan merasa senang dan terhibur. Namun, mereka tidak akan sadar bahwa hubungan interaksi sosial antar sesama menjadi berkurang, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan sebagainya, hilang atau telah memudar. Remaja atau siswa-siswi SMA Kari Ginapacis Bajawa sering ditemukan menggunakan media sosial atau Facebook untuk mengupload foto, inbox, dan lain-lain dibandingkan untuk meluangkan waktu, belajar, dan berkomunikasi dengan orang tua yang telah disurvei oleh BP SMA Kari Ginapacis Bajawa. Dalam hal belajar, seorang siswa atau siswi akan kecenderungan bermalas-malasan dan dapat mengakibatkan menurunnya prestasi anak dalam hal belajar. Dan dapat mengakibatkan juga prestasi serta karakter anak yang buruk. Kecenderungan bermalas-malasan yang dimaksud adalah malas datang pagi ke sekolah, malas belajar, malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Sedangkan karakter buruk anak yang dimaksud adalah sering terjadi perbedaan pendapat antara guru, siswa, dan kepala sekolah jika terlambat ke sekolah. Terus buang sampah sembarangan, teriak sana sini, dan sebagainya. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media sosial? Yang kedua, latar belakang dari media, apa latar belakang dari media sosial? Yang ketiga, apa jenis-jenis dari media sosial? Dan yang keempat, apa dampak negatif dari penggunaan media sosial? Yang ketiga, tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pengertian media sosial, latar belakang media sosial, jenis-jenis media sosial, serta dampak negatif dari penggunaan media sosial. Bab yang kedua yaitu pembahasaan.
Yang pertama, pengertian media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial merupakan salah satu media atau sarana yang digunakan masyarakat sekarang untuk kepentingan-kepentingan pribadi, baik itu sebagai sarana hiburan, sarana komunikasi, dan sebagainya yang dianggap penting. Bagian-bagian dari media itu misalnya media sosial itu misalnya saja Facebook, TikTok, Line, dan sebagainya. Dilansir dari https www.gurupendidikan.co.id, penulis Aris Kurniawan tahun terbit 2020 mendefinisikan pengertian media sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chris Garrett, menurutnya media sosial adalah alat jasa dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan sesama demi kepentingan bersama. Yang kedua, latar belakang dari media sosial. Latar belakang dari media sosial, sebagaimana juga yang kita ketahui, media sosial itu adalah salah satu media atau sarana yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, baik itu sebagai sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana pembelajaran, dan sebagainya. Bagian-bagian dari media sosial yang seperti tadi saya jelaskan, misalnya saja Facebook, Instagram, Line, YouTube, dan sebagainya. Yang berikutnya, jenis-jenis media sosial. Dilansir dari https academygeterative.com, jenis-jenis media sosial, penulis by Syarif Hidayatullah. Yang pertama, jenis-jenis dari media sosial adalah layanan blog, contohnya WordPress atau Blogger, WordPress dan Blogger. Layanan jejaring sosial misalnya Facebook dan LinkedIn. Layanan blog mikro misalnya Twitter. Dan layanan berbagai media misalnya Instagram, Flickr. Layanan forum misalnya Kaskus, Quora, dan layanan kolaborasi contohnya Wikipedia. Dampak negatif dari penggunaan media yang berikutnya, dampak negatif dari penggunaan media sosial yang yaitu remaja atau siswa-siswi di SMA Regina Pacis Bajawa sering ditemukan menggunakan Facebook untuk mengupload foto, inbox, dan lain-lain, dibandingkan dengan meluangkan waktu untuk belajar, berkomunikasi dengan orang tua, dan sebagainya. Yang telah disurvei oleh BP SMA Regina Pacis Bajawa, dalam hal belajar, seorang siswa atau siswi akan kecenderungan bermalas-malasan, sehingga merugikan dan menurunnya prestasi anak, dan munculnya konflik-konflik baru. Misalnya saja timbulnya karakter anak yang buruk dengan kecenderungan bermalas-malasan. Kecenderungan bermalas-malasan yang dimaksud adalah malas datang pagi ke sekolah, malas belajar, malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan karakter buruk anak yang dimaksud misalnya sering terjadi perbedaan pendapat antara guru siswa serta kepala sekolah jika terlambat ke sekolah. Dan yang berikutnya, bab 3, penutup, kesimpulannya, media sosial sebagaimana yang kita ketahui itu juga merupakan salah satu media atau sarana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu sebagai sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana pembelajaran, dan sebagainya. Namun, dalam penggunaan media sosial pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Tetapi, dalam penulisan makalah atau tema ini, saya hanya membahas tentang dampak negatif, bukan dampak positif. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berwaspada terhadap teknologi, terkhususnya media sosial. Contoh nyatanya yang saya amati adalah di siswa-siswi SMA Regina Pacis Bajawa. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mengetahui dan memahami media sosial agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang merugikan diri kita sendiri, serta tidak dibodohi oleh teknologi dan diperbudak oleh teknologi, misalnya saja media sosial. Terima kasih.